Aku dipenjara karena suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Apakah masih pantas suami seperti ini dipertahankan? Kalau sudah saya tinggalkan. Bagaimana menurut Bunda semua? Di awal menikah, kami sama-sama berjanji akan setia dan saling menjaga. Aku selalu berkorban demi suamiku. Hingga aku rela dipenjara demi dia. 3 tahun lalu di malam yang larut. Tiba-tiba aku mendapat telepon dari suamiku. Dia menelpon dengan suara ketakutan. Sayang, tolong aku menabrak orang. Aku takut sayang, tolong aku. Suamiku berkata dengan suara gemetar dari ujung telepon. Kamu tenang sayang, bagaimana kondisi korban? Jawabku berusaha menenangkannya. Korbannya aku nggak tahu gimana yang, aku takut. Kamu tenang, kamu telepon ambulans ya. Yang penting korbannya selamat dulu. Jawabku lagi agar dia menyelamatkan korban. Tapi aku sudah kabur yang. Seketika aku semakin syok mendengar ucapannya. Yang tadinya aku masih tenang walaupun panik, sekarang aku menjadi panas dingin. Aku segera mencari tahu siapa korbannya. Aku mendatangi keluarganya untuk bertanggung jawab. Ternyata korbannya meninggal dunia. Keluarga menuntut agar aku dipenjara karena aku yang mengakui telah menabraknya. Aku tak ingin karir suamiku hancur. Aku rela berkorban agar dia tetap bisa berkarir. Aku memberi ganti rugi biaya hidup karena korban adalah tulang punggung keluarga. Sehingga aku dipenjara selama 3 tahun. Suamiku tetap bisa berkarir, tak apa aku yang dipenjara. Hingga 3 tahun berlalu, aku waktunya bebas. Aku baru saja keluar dari pintu gerbang. Aku disambut oleh suamiku dan seorang wanita. Aku sangat antusias karena dia menjemputku. Tapi dia datang dengan sebuah surat. Cepat kamu tanda tangani surat cerai kita. Kamu terlalu buruk untuk menjadi pendamping bos sepertiku. Aku tidak sudi punya istri mantan narapidana. Seketika darah di tubuhku memanas, otakku serasa mendidih. Ku ambil surat itu dan ku simpan di tasku. Jadi ini balasanmu kepadaku, Mas. Istri yang sudah rela menanggung kesalahanmu. Menyesal aku berkorban untuk laki-laki pengecut sepertimu. Ku tampar kedua makhluk yang ada di hadapanku. Wanita itu adalah selingkuhan suamiku. Dia merasa menang telah merebut suamiku. Kalian akan menyesal seumur hidup nanti. Aku beranjak pergi dari hadapan manusia berhati iblis seperti mereka. Pak Anton, saya akan cairkan uang warisan saya. Aku menelpon pengacara mamaku. Karena aku memiliki warisan dari mamaku 50 miliar. Dulu mamaku adalah pengusaha sukses, tapi aku tidak mau meneruskan usahanya. Sebab tekadku bulat untuk mendampingi suamiku, sehingga mamaku simpan uang itu. Tapi hal ini yang aku dapatkan akan kubuat mereka menyesal seumur hidup. Hal pertama yang aku lakukan adalah membeli rumah. Aku datangi rumah suamiku. Aku akan ambil semua hakku. Rumah itu juga rumahku. Aku berhak separuh atas rumah itu. Aku minta pada suamiku harta gunung gini. Kalau kamu mau cerai, gampang. Berikan hakku, baru akan aku tanda tangani surat cerai itu. Rumah ini separuhnya adalah milikku. Perusahaanmu 60% adalah milikku. Sesuai janjimu dulu ke aku. Aku yang menjual semua perhiasanku untuk membantumu mendirikan perusahaan. Kutunjukkan surat perjanjian itu. Mungkin dia lupa kalau kita punya perjanjian. Sayang, kita nggak jadi cerai ya. Aku minta maaf, kita jangan cerai ya. Tidak, kita tetap akan cerai. Aku mau semua hakku kamu berikan. Jangan sampai aku bertindak lebih. Ancamku pada dua makhluk menjijikan itu. Emang kamu siapa? Punya kuasa apa kamu? Ucap wanita murahan itu. Kalau kamu tahu siapa aku, kamu pasti akan terkejut.
Jadi kamu cari tahu sendiri supaya gak serangan jantung. Jawabku sambil tertawa renyah padanya. Wanita miskin sepertimu bisa apa? Surat perjanjian ini tidak sah. Celotehnya sambil berusaha merebut surat perjanjian itu. Segera aku tepis tangannya, ku pelintir. Kamu itu tidak tahu malu ya? Dulu aku yang membantumu agar dapat kerjaan. Kamu datang menangis memohon padaku. Tapi sekarang kamu merebut suamiku. Dasar wanita jalang, murahan. Ku lepas tangannya yang kupelintir selama 2 menitan. Dia kesakitan dan mengadu ke suamiku. Segera urus harta gondong gini kita. Kalau kamu mau kita cerai. Atau aku menuntutmu di pengadilan. Segera putuskan, aku beri waktu 3 hari. Kalau tidak, aku pastikan kamu menyesal. 3 hari kemudian suamiku belum memutuskan. Dia anggap aku hanya mengancam. Bahkan dia anggap aku halu. Baiklah, kita akan bermain semakin seru. Segera aku hubungi pengacaraku. Aku gugat semua aset yang jadi hakku. Aku beli rumah itu yang jadi bagian suamiku, sehingga rumah itu jadi milikku. Mudah bagiku mendapatkannya. Perusahaan yang 40% bagian suamiku akan kubeli juga dari suamiku. Tentu dia tidak akan melepaskan begitu saja. Tapi aku punya 1000 cara untuk mengalahkannya. Kurekrut semua pegawai ke perusahaanku. Aku buat mereka agar senang bekerja di perusahaanku dengan fasilitas dan gaji lebih tinggi. Klien pun banyak bekerja sama denganku, sehingga perusahaannya bangkrut dan terpaksa dijual ke orang lain. Setelah dijual ke orang lain, ku ambil perusahaan itu karena itu orang suruhanku. Barulah aku tanda tangani surat cerai itu. Aku sudah dapatkan semuanya. Mantan suamiku hidup miskin bersama selingkuhannya yang sekarang berubah. Karena sudah miskin, dia ditinggalkan. Selingkuhannya pergi dengan laki-laki lain. Dan mantan suami mohon-mohon untuk balikan. Rendah sekali harga dirimu, gumamku dalam hati. Kuabaikan dia yang masih berlutut. Kulemparkan sejumlah uang untuknya. Tidak sedih lagi aku berurusan dengannya. Terbawa emosi bun saya menceritakannya. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran. Tidak ada perselingkuhan yang berakhir bahagia. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.